Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat topik atau materi di dalam aplikasi Moodle. Topik atau materi ini nanti fungsinya adalah untuk melompokan materi-materi yang akan kita berikan secara online ke siswa, supaya nanti siswa itu lebih mudah mencari materi-materi yang sedang dibahas. Ya, langsung saja silakan buka aplikasi Moodle-nya atau website Moodle-nya. Seperti ini contohnya, saya sudah masuk ke website Moodle saya. Nah, terus silakan masukkan username dan passwordnya. Yang digunakan adalah username dan password admin ya. Silakan masuk ke bagian admin, lalu diklik tombol masuk atau login. Lalu sekarang masuk ke bagian set administration. Yang di menu ya, menu di sebelah kiri ada set administration, silakan diklik. Lalu setelah itu silakan klik menu course. Nah, seperti ini course. Nah, terus pilih yang paling atas sendiri yaitu manage course and categories. Ini yang dipilih. Nah, silakan dibuka course mana atau pelajaran mana yang kita ampu. Nah, di sini kan kemarin sudah saya berikan tutorial cara membuat kategori, cara membuat course sudah jadi. Nah, sekarang membuat topiknya. Misalkan saya akan membuat atau mengedit kelas 12 mapel matematika, maka saya klik kelas 12-nya yang ini. Saya klik. Terus kemudian di sebelahnya muncul ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada dan seterusnya ya. Misalkan matematika kelas 12, saya klik lagi. Nah, nanti di bagian bawahnya matematika kelas 12, nanti ada seperti ini, matematika kelas 12, ada view, ada edit, dan seterusnya. Nah, silakan diklik menu view. Nah, menu view. Nah, seperti ini. Nanti muncul isi dari mapel matematika kelas 12. Nah, ini isinya. Nah, di sini isinya masih tulisan announcement, ada topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Ini masih tulisannya topik ya. Karena nanti pelajaran yang kita berikan itu berdasarkan bab atau pembagian topik seperti ini. Nah, untuk mengedit tulisan topik-topik ini ya, supaya nanti kita langsung ke materi yang kita berikan, kita edit saja supaya sesuai dengan bab yang kita berikan dengan cara kita geser ke atas. Nanti ada tombol gerigi seperti ini di sebelahnya matematika kelas 12 ya, nama course-nya. Nanti ada tombol gerigi seperti ini, diklik saja. Terus nanti ada di menu kedua ada hidupkan mode ubah, atau kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya turn on ya. Silakan diklik saja. Nanti muncul di sebelahnya topik-topik ini, nanti muncul ada tombol pensil seperti ini ya. Nah, ini nanti tinggal kita klik saja, nanti ganti sesuai dengan bab di pelajaran kita. Terus untuk yang atas ini announcement itu berarti pengumuman. Ini pengumuman, misalkan mau dikasih pengumuman boleh, tinggal diedit saja. Silakan nanti di sini pengumuman untuk matematika kelas 12, silakan ditulis apa. Kalau misalkan tidak membutuhkan ini bisa di-delete atau dihapus dengan cara di sebelah kanan ada tombol ubah, diklik. Nanti muncul ada beberapa menu lagi, silakan dihapus saja. Nah, seperti ini. Kalau iya, kalau yakin diklik tombol iya saja. Nanti otomatis announcement-nya hilang. Nah, di sini tinggal topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Ini fungsinya adalah bab atau membagi materi ke dalam beberapa topik atau bab. Nah, misalkan kita akan mengganti tulisan topik ini, silakan diklik saja yang tombol pensil ya. Nah, nanti muncul isian seperti ini. Silakan diedit, misalkan bab 1. Misalkan bab 1-nya adalah bilangan eksponen, misalkan ya. Kalau sudah, di enter saja. Maka nanti di sini ada tulisan bab 1 bilangan eksponen. Ini kan berarti nanti siswanya melihat tulisannya seperti ini, ada bab 1 bilangan eksponen. Lah, topik 2 ya diganti bab 2 kayak gitu. Misalkan bab 2, misalkan peluang. Ini contoh saja ya. Ini materi-materi yang ada di matematika. Misalkan bab 3. Misalkan logika matematika, contoh saja. Nah, dan seterusnya ya. Misalkan ini bab 4 integral. Nah, contoh saja. Nah, misalkan ini 4 ternyata kurang. Nah, ternyata kurang, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ternyata di matematika ada sampai 5 bab atau mungkin lebih ya. Nah, ini kan kurang. Nah, untuk menambahkan topik, nih di sini di bagian bawah ada tombol
add topic. Nah, di sini add topic atau tambahkan topik. Jadi di sini kan tersedia ada 4 ini, baru ada 4. Nah, sekarang saya tambahkan, misalkan tambahkan 1 atau 2 lagi boleh, nggak masalah ya. Silakan diklik saja add topic yang di sini. Silakan diklik, nanti muncul jumlah topik atau jumlah bagian yang akan ditambahkan. Mau ditambah berapa? Apakah 1 atau 2 atau 3? Silakan diisi saja di sini. Misalkan di sini saya isi 1, berarti nambahnya 1. Saya ganti 2, nanti munculnya 2 topik yang baru kayak gitu. Silakan nanti bisa diedit sendiri. Kalau misalkan nanti kelebihan juga nanti bisa dihapus. Saya tambahkan 2 dulu ya, tambahkan 2. Silakan diklik tombol add topic. Nanti muncul ada topik 5 dan topik 6 ini ya, muncul ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ini topik 5 diganti menjadi bab 5. Misalkan seperti ini, bab 5 misalkan lagi matriks ya, contohnya. Nah, seperti ini ya, muncul bab 5. Nah, ternyata setelah ditambahkan tadi kelebihan. Nah, ya tadi kan untuk menambahkan sudah bisa, sudah jadi. Terus ternyata kelebihan, misalkan ini topik 6 ini harusnya nggak ada atau dihapus saja. Nah, cara menghapusnya silakan di sebelah kanan ada tombol ubah yang ini, diklik saja tombol ubahnya. Nanti ada pilihan delete topik. Nah, delete topik ini. Tinggal nanti di delete topik saja, nanti topik 6-nya ini hilang. Silakan diklik delete topik. Maka otomatis topik 6-nya hilang. Seperti itu ya. Nah, ini berarti untuk topik atau materi atau bab yang ada di pembelajaran kita, di kelas kita sudah jadi. Nah, di sebelah setiap bab nanti ada tombol ubah. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada edit topik, ada sorot, ada hide, ada delete. Kalau edit berarti cuma mengganti tulisan bab 1 bilangan eksponen diganti apa ya. Nanti muncul diganti apa bebas. Nah, seperti ini kan. Diganti saja. Untuk deskripsi atau penjelasan bebas, mau ditulisi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus setelah edit kemudian sorot. Kalau sorot ini sebenarnya nggak apa-apa. Terus paling yang ini hide topic. Hide topic itu maksudnya adalah ketika nanti mungkin di pembelajaran pertama atau minggu pertama kita membahas bab 1, bab pertama, maka untuk bab kedua dan seterusnya tinggal di hide saja supaya nanti siswa nggak membuka bab yang lain. Contohnya seperti ini, misalkan di minggu ini cuma membahas bilangan eksponen saja, maka bab-bab yang lain kita hide saja, sehingga nanti di siswa tidak muncul, kayak gini. Contohnya, diklik tombol ubah, terus hide. Tombol ubah, terus hide. Kalau hide seperti ini, nanti muncul ada tulisan tersembunyi dari siswa. Kalau tersembunyi dari siswa, berarti tulisan bab peluang atau nanti isinya itu nggak ada atau nggak terlihat di siswa, tapi di kita, di gurunya tetap ada, cuma nanti di siswanya yang nggak muncul ya. Di hide saja, klik ubah, klik hide. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di bagian siswanya cuma kelihatan bab 1 bilangan eksponen, supaya nanti lebih terkonsentrasi di satu bab saja dulu. Nanti minggu kedua silakan boleh dimunculkan lagi dengan cara klik tombol ubah terus show. Kalau show berarti akan tampil ada bab 1, ada bab 2. Kalau bab 1-nya misalkan sudah selesai mau di hide ya boleh, nggak masalah. Nanti hide. Jadi nanti munculnya cuma bab 2 saja. Seperti itu ya. Terus untuk sorot ini fungsinya adalah untuk menandai atau istilahnya menandai ya, misalkan mungkin ada materi yang penting ya, tinggal kita sorot saja, nanti ada tandanya di sini. Nah, di sini di sebelah kiri nanti ada tandanya, tanda seperti ini, ada garis ya, ditandai maksudnya ya, itu bisa atau disorot. Ini nggak terlalu penting sih, kalau misalkan nggak juga nggak apa-apa. Terus di sebelah kiri ada tombol seperti plus seperti ini, sebenarnya ini untuk memindahkan, misalkan tadi harusnya bab matriks di nomor 4, misalkan bab integral misalkan di 5, kebalik misalkan. Ini bisa dengan cara klik tombol yang plus yang ini, klik terus tahan, terus geser ke atas. Nanti otomatis materinya atau topik yang kita buat akan geser seperti ini. Nah, kita lepas, maka akan geser. Jadi 3, 5, 4. Jadi yang 5-nya tadi di bawah, maka akan berubah atau geser ke atas. Atau bisa juga dibalik, misalkan kalau tadi kembalikan lagi ya nggak apa-apa. Nah, nanti 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa menggeser topik yang ada di sini. Misalkan topiknya kan sudah ada isinya, ternyata materinya kebalik.
Ya berarti tinggal dipindahkan saja dengan cara klik terus tahan, kita geser ke atas atau ke bawah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini untuk tulisan babnya tinggal kita edit saja, misalkan 5 jadi 4, yang 4 jadi 5. Itu bisa. Sehingga nanti kita tidak perlu mendelete atau menghapus materi-materi yang sudah ada, tinggal kita geser saja posisinya. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti untuk materi atau tutorial cara membuat topik atau bab sudah selesai. Nanti di akun siswanya otomatis muncul bagian atau bab yang ini ya. Nah, sekarang saya coba masuk atau login ke akun siswanya. Nah, sekarang saya login ke akun siswa. Ini saya sudah menggunakan browser lain, terus saya masuk ke set modelnya, kemudian saya masukkan usernya misalkan seperti ini, terus passwordnya sudah saya masukkan, terus saya klik login. Nanti ini masuk sebagai siswa ya, yang sebelah kanan sebagai guru, yang sebelah kiri sebagai siswa. Nah, di sini ada atas nama Anissa Nur, di sini kelas 12 TAV. Nah, di sini ada menu kursus yang saya ikuti, berarti tinggal diklik saja, nanti siswanya diklik, nanti muncul mapel di kelas 12. Misalkan tadi kita sudah mengedit matematika kelas 12, tinggal diklik saja. Maka otomatis munculnya ini ya, matematika kelas 12, ada bab 1, ada bab 2. Di sini bab 3, bab 4, bab 5, ini tulisannya ada ya, tapi tidak bisa diklik ya. Tapi untuk bab 1 dan bab 2 ini bisa diklik. Nanti isinya adalah jika kita sudah diisi materinya, maka otomatis akan membuka materi-materi yang ada ya. Jadi untuk bab 1 dan bab 2 ini bisa diklik. Nanti setelah diklik muncul materinya atau mungkin soal-soalnya atau mungkin contoh latihan soal, ini bisa. Ya, nanti untuk menambahkan materi atau menambahkan soal-soal ulangan nanti di video saya berikutnya ya. Ini baru membuat topiknya saja. Untuk bab 3 dan 4, bab 4 dan bab 5 ini nggak bisa diklik karena tadi kita sembunyikan di siswanya. Nah, ini ya tersembunyi dari siswa. Kalau misalkan kita munculkan ya dengan cara klik tombol ubah terus show topik, maka otomatis jika kita refresh di halaman siswanya untuk bab 3-nya muncul atau bisa diklik. Nah, seperti ini kan. Ini bisa diklik seperti itu. Ya, tinggal kita mau dimunculkan atau tidak dimunculkan, bebas ya. Nah, seperti itu. Berarti ini untuk pembuatan topik atau bab di pembelajaran online di model ya. Itu sudah selesai. Silahkan bisa dicoba sendiri dan dipraktekkan sendiri, semoga berhasil. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.